Terima kasih buat gereja ini yang juga menyanyikan puji-pujian dari NDC Worship. Dan saya punya seorang istri yang juga melayani di sekolah minggu dan punya seorang putra usia 11 tahun. Gereja kami tahun kemarin usia 28 tahun dan tahun ini 29 tahun. Dan selama 29 tahun saya sudah bersama dengan NDC. Jadi dari awal gereja ini mulai 2 bulan saya masuk ke dalam dan mulai terlibat di dalamnya, membantu pelayanan dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosia, yang ternyata juga masih ada hubungan famili dengan Gembala saudara. Jadi dunia ini kecil saudara, jangan-jangan saya juga punya famili kalau diurut-urut di gereja ini saudara ya. Oke. Ya, saya rasa itu saja perkenalan dari saya pada pagi hari ini, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Bulan ini saudara bahas tentang keluarga, dan bukan kebetulan bahwa sepanjang bulan Februari ini gereja kami juga membahas tentang keluarga. Setiap bulan Februari di gereja kami akan bahas tentang keluarga. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Father and Son. Father and Son. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal Father and Son, kalau saudara melihat bahwa Alkitab itu ditulis berdasarkan garis keturunan laki-laki saudara. Sehingga saya berharap ketika saudara mendengar Father and Son, yang wanita-wanita jangan tersinggung dan berkata kayaknya kita nggak perlu dengar dari khotbah. Ini khotbah kayaknya buat bapak-bapak. Sebab begini, kata father di dalam bahasa aslinya memakai kata pater. Pater itu artinya parents, yang juga berarti orang tua. Jadi seringkali kata father, kata bapak di dalam Alkitab itu juga berarti orang tua. Nah, apakah multimedianya sudah siap? Bisa? Oke. Jadi tolong multimedianya ditampilkan. Ada ayat, ada poin di situ, sudah saya sediakan untuk mempermudah jemaat juga mengikuti apa yang saya khotbahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa keluarga itu adalah ide dari sorga untuk membuat hidup kita lebih baik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa keluarga itu adalah ide dari sorga, satu rencana dari sorga, satu blueprint dari sorga untuk membuat hidup manusia itu lebih baik. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab ada banyak ayat bicara soal keluarga. Contohnya Alkitab berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, ini ayat yang paling digemari para jomblo saudara. Di print, digedein gitu kan, ditaruh di mana-mana di rumahnya. Jadi dimanapun dia berada, di ruangan manapun, ayat itu akan selalu dia lihat. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kata berdua itu bicara soal keluarga. Kata berdua bicara soal family. Kata berdua bicara soal berpasangan. Dan kita berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Artinya begini, Tuhan merancangkan keluarga supaya ketika saudara berkeluarga, berpasangan, hidup saudara seharusnya lebih baik dibandingkan ketika saudara sendirian. Bisa ngerti maksud saya? Itu artinya berdua lebih baik daripada seorang diri. Tuhan rancangkan yang namanya keluarga supaya ketika nanti saudara menikah, dari single saudara menikah dan menjadi sebuah family, Tuhan bilang apa? Berdua itu akan lebih baik daripada seorang diri. Artinya keluarga itu dirancang oleh Tuhan. Keluarga adalah ide dari sorga untuk membuat manusia hidupnya lebih baik. Tapi kalau ada orang bilang begini, tapi saya nggak gitu Pak. Kalau saya lihat sekarang lebih baik saya sendiri dibandingkan saya berdua, dibandingkan saya berkeluarga. Artinya bukan lebih baik saudara sendiri, artinya ada yang salah di dalam keluarga saudara. Sebab blueprintnya adalah bahwa keluarga itu ide dari sorga untuk membuat hidup kita lebih baik. Dan seharusnya ketika kita berkeluarga, hidup kita harusnya jadi lebih baik kalau mekanismenya berjalan dengan baik. Jadi bukan sekedar, oh Pak Jeffrey bilang kalau kawin lebih baik. Bukan begitu saudara. Tuhan ide menciptakan keluarga untuk membuat manusia lebih baik. Tapi pada waktu kita masuk dalam keluarga, Tuhan mau kita menjalankan mekanismenya yang ditulis di dalam Alkitab. Sebab saya selalu gambarkan keluarga itu seperti sebuah taman. Kalau saudara punya taman, saudara mau bikin taman itu jadi bagus. Setiap kali saudara keluar, saudara lihat taman saudara bagus. Kalau saudara mau buat taman itu selalu indah, saudara harus mengusahakan sesuatu buat taman itu. Saudara mesti merawat taman itu. Saudara mesti kasih pupuk, saudara mesti kasih air, saudara mesti lakukan banyak hal. Saudara mesti potongin itu rumput yang udah mulai tinggi. Saudara mesti buang itu tumbuhan-tumbuhan
semak belukar yang mestinya nggak ada di situ, yang saudara nggak mau ada di situ. Untuk merawat sebuah taman, there are a lot of things that we have to do. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita mesti maintain, sama dengan pernikahan. Supaya pernikahan saudara jadi baik, saudara mesti merawat pernikahan itu. Caranya gimana? Kasih waktu buat keluarga, kasih waktu buat istrimu, tetap pergi dating berdua walaupun anak saudara udah 14. Ada di sini yang udah gak pernah pergi berdua sama pasangannya? Kapan pergi berdua terakhir? Tepat sehari sebelum kami menikah, Pak. Dan kami sudah menikah 28 tahun. Kasihan banget. Setiap kali mau pergi alasannya kita punya anak. Halo, titipin anak saudara sebentar, supaya saudara bisa pergi berdua, saudara bisa nonton berdua. Dan itu yang saya sebut maintain di dalam perkawinan. Dan saudara nggak boleh hilangkan yang namanya dating dalam perkawinan saudara. Sebab dating itulah berdua, itu adalah kesempatan saudara bisa jadi intim. Karena intim tidak bisa saudara dapat lagi rame-rame. Halo. Saudara nggak bisa ngomongin sama pasangan saudara sesuatu yang intim ketika saudara saudara pergi sama teman-teman saudara 12 orang. Berani ngomong yang intim sama pasangan saudara? Nggak bisa. Tapi keintiman terjadi ketika kita berdua. Karena itu saudara mesti maintain taman pernikahan saudara. Ada hal yang harus saudara usahakan. Tapi sebaliknya, untuk menghancurkan sebuah taman itu nggak perlu dibom, cukup dibiarinin aja. Nanti taman itu rusak sendiri. Mulai ada tumbuhan semak belukar, ada tumbuhan-tumbuhan lain yang saudara nggak mau tiba-tiba muncul. Taman yang indah itu lama-lama jadi rusak. Demikian juga dengan pernikahan. Banyak pernikahan hancur itu bukan karena salah satu cari masalah, enggak, tapi karena dibiarinin. Semua saling cuek, urus-urusnya sendiri. Suami kerja, istri kerja, anak sekolah sibuk, tidak pernah komunikasi. Ribut gak? Enggak. Tapi akhirnya rusak sendiri. Akhirnya nanti pria itu ketemu wanita lain, wanitanya ketemu pria lain, anak-anak rusak dalam pergaulan karena nggak ada komunikasi, karena dibiarkan. Nah, jadi sekali lagi, sebagai awal khotbah saya pagi ini, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa keluarga itu adalah ide dari surga untuk membuat hidup kita lebih baik. Bicara soal keluarga, bicara soal hubungan daripada orang-orang yang hidup di dalamnya. Nah, banyak keluarga yang hancur karena hubungan yang tidak baik, terutama hubungan antara orang tua dan anak, dan juga terutama hubungan antara bapak dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa peran ayah di dalam keluarga itu begitu penting? Karena saya catat di sini bahwa seorang ayah itu akan menghasilkan, bukan anak. Anak itu akan bertumbuh menjadi seorang ayah lainnya. Peran ayah begitu penting dalam keluarga karena father produce father. Ketika seorang ayah gagal mendidik anaknya, maka saya katakan dia akan gagal menciptakan seorang ayah yang baik di generasi berikutnya. Karena anak ini akan menjadi seorang ayah. Anak laki-laki ini akan jadi seorang ayah. Karena itu di dalam Alkitab selalu memberikan gambaran kepada kita tentang what a father should be. Bagaimana seharusnya seorang ayah. Seperti apa seharusnya seorang ayah di dalam hubungannya dengan anak-anaknya. Nah, mari kita lihat dengan singkat, secara cepat. Saya usahakan tidak khotbah terlalu panjang, ya, supaya saudara pulang bisa makan bubur dan nggak kehabisan bakmi. Mari kita lihat sama-sama mengapa hubungan bapak dan anak begitu penting di dalam keluarga kita. Yang pertama, karena bapak atau orang tua di dunia adalah gambaran bapak di surga. Bapak atau orang tua di dunia kita, we are the image of the Father in heaven. Kita adalah gambaran daripada Bapa di surga, saudara. Sehingga begini, hubungan yang baik antara Bapa dan anak, ya, kalau Bapa dan anak hubungannya baik, kalau orang tua hubungannya baik, apa yang terjadi? Apa efeknya? Itu akan memudahkan anak kita nanti untuk dia bisa berhubungan baik dengan Bapa di surga. Tapi kebanyakan seorang Bapa yang hubungannya nggak baik sama anaknya, anaknya juga tidak bisa mengenal Bapa dengan benar. Kenapa? Karena dia punya gambaran Bapa yang rusak. Bisa ngerti maksud saya? Sehingga dia anti dengan yang namanya Bapa. Dia nggak bisa comfort ketika mendengar nama Bapa, saudara. Nah, di dalam Alkitab ada satu perumpamaan tentang anak yang hilang.
Kita melihat bagaimana seorang bapak yang mengasihi anaknya. Dan ini gambaran yang Tuhan kasih sama kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita bisa menerima anak kita apa adanya. Kita harus menerima anak kita apa adanya. Kenapa begitu? Sebab anak kita tidak bisa menjadi seperti anak lain. Dan banyak orang tua ingin menciptakan anaknya seperti anak lain. Dan juga ada orang tua yang ingin menciptakan anaknya, saya pakai istilah, sebagai mini-me. Mini-me tahu? Kita dalam bentuk yang kecil. Banyak orang tua mau anak kita jadi seperti kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa setiap manusia di dalam dunia, ada 7 miliar manusia di dalam dunia ini. Dan pernah diselidiki 7 miliar orang itu. Dan mereka menemukan bahwa tidak ada satu manusia pun di antara 7 miliar orang yang hidup di dunia yang sama. Bayangin. Tidak ada satu sidik jari pun di antara 7 miliar manusia yang hidup di dunia yang sama. Artinya begini, setiap manusia diciptakan secara unik dan didesain limited edition. You are only you. Nggak ada yang sama saudara. Begitu pula dengan anak kita. Anak kita, dia tidak sama dengan anak yang lain, dan kita tidak boleh menjadikan anak kita seperti anak lain. Kita tidak boleh membandingkan dia dengan anak lain. Kalau gitu gimana Pak? Tugas orang tua mencari keunikan daripada anak ini, mencari kelebihan apa yang Tuhan taruh di dalam anak kita, dan kemudian memunculkan kelebihan itu supaya anak kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kekurangannya yang dia nggak punya daripada orang lain, ternyata dia juga punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu akan membuat dia bangga sama dirinya. Dan kita yang harus memunculkan itu. Nah, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang bapak bersikap kepada anak-anaknya. Pada waktu anak ini minta warisan sementara bapaknya masih hidup, saudara. Ini kurang ajar sekali, saudara. Bapaknya masih ada, dia minta warisan. Dan kemudian anak ini pergi, dan kemudian dia berhura-hura dengan uang yang dia dapat dari papanya. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya uangnya habis, dia harus jadi penjaga apa, saudara? Penjaga babi. Dan pada waktu itu dia kelaparan, dia nggak punya makanan, sehingga dia kepengen makan apa, saudara? Makanannya babi. Ya, padahal lebih enak babinya daripada makanan babi. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, dia pulang ke rumahnya. Dia menyesal, dan dia berpikir, kenapa gue mesti seperti ini, padahal di rumah bapakku banyak makanan. Dia menyesal, dia pulang. Dan ternyata kita berkata bahwa papanya setiap hari menunggu dia loh. Ini kasih tanpa batas. Papanya menunggu dia setiap hari, dan ketika satu hari papanya lakukan hal yang sama, dan kemudian dia melihat ada pribadi yang seperti anaknya, dan kemudian dia tahu bahwa itu anaknya. Menurut saudara, seharusnya siapa yang berlari? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Tapi Alkitab nggak ngomong begitu. Lukas 15 ayat 20. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayatnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi yang lari bapaknya, saudara. Nah, apa yang mau Tuhan tunjukkan sama kita lewat perumpamaan ini? Bahwa seorang ayah harus mengasihi anaknya dengan kasih tanpa batas. Menerima dia apa adanya. Allah ingin melalui kita, orang tua di dunia, anak kita memiliki gambaran yang benar dengan Bapa di sorga, sehingga nanti dia akan mengenal Bapa yang baik, dan di dalam setiap doanya dia bisa memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Satu kali dalam sebuah retret anak muda, ada satu sesi namanya Hati Bapa. Dan kemudian selesai sesi itu, si hamba Tuhan mengadakan altar call, dan banyak anak muda yang maju ke depan. Dan kemudian mereka didoakan oleh konselor. Dan ada satu anak yang setelah selesai semuanya, habis didoain suruh kembali, anak ini nangis terus, saudara. Anak ini nangis terus, dan dia nggak beranjak dari tempatnya. Dan akhirnya hamba Tuhan ini turun ke bawah, dan dia doakan anak ini. Dan kemudian karena anak ini nangis terus, dia bilang begini, nak, kamu berhenti nangis dulu, ikutin saya berdoa. Dan kemudian hamba Tuhan ini membimbing anak ini doa. Dia bilang apa? Apa yang saya ucapkan, kamu ucapkan juga. Dan hamba Tuhan ini berdoa sampai ketika hamba Tuhan ini memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kita kan seringkali berdoa, Bapa kami bersyukur. Nah, ketika kata Bapa diucapkan, anak ini nggak bisa mengucapkan kata Bapa. Dia berhenti berdoa.
Dan kemudian hamba Tuhan ini dengan sabar membimbing. Ayo kita ulang sekali lagi. Pertama, hamba Tuhan ini nggak ngeh gitu. You know ngeh? Nggak gitu sadar gitu. Kenapa kok anak ini berhenti? Dipikir dia nggak dengar gitu. Ayo kita ulangin sekali lagi. Dia ulangin lagi doanya, dan setiap kali kata Bapa disebut, anak ini nggak ngucap. Sampai akhirnya hamba Tuhan ini tahu ada something. Dan dia berhenti berdoa, dia ajak anak ini ngobrol. Dan hamba Tuhan ini tanya, kenapa setiap kali saya menyebut nama Bapa, kamu berhenti berdoa? Kemudian anak ini matanya membelalak, mukanya merah, tangannya dikepel, dan dia pukul meja. Saya benci Bapak saya. Karena anak ini benci sama bapaknya, dia nggak bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang Bapak. Dia nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu Bapa, sebagai Bapa. Setiap kali kata Bapa muncul, yang dia bayangkan adalah apa? Dia katakan, papa saya suka pukul saya. Dia suka gampar saya. Dia suka hajar saya. Dan kalau dia lagi ngomelin saya, dia suka lempar benda. Apa benda yang dia pegang, dia lempar. Dan dia suka melecehkan saya di depan teman-teman saya. Dia suka mempermalukan saya di depan teman-teman saya. Hati-hati orang tua. Hati-hati. Anak Anda mungkin nggak ngomong apapun. Waktu Anda mempermalukan dia, ngomelin dia di depan teman-teman dia. Tapi itu sudah menggores hatinya. Tinggal tunggu waktu itu akan muncul dan meledak. Anak ini meledak. Sehingga apa akhirnya? Saya benci dengan yang namanya Bapak. Dan itulah yang menyebabkan dia punya gambaran Bapak yang tidak baik. Dan dia nggak bisa memanggil Tuhan sebagai Bapak. Karena apa? Setiap kali kata Bapak muncul, image yang tergambar di dalam pikirannya bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang menyakitkan. Bisa ngerti maksudnya? Nah, pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, kira-kira kalau kita tanya sama anak kita, apa gambaran Bapak atau orang tua buat dia? Kira-kira apa yang akan dia jawab? Saudara jawab dalam hati. Apakah dia akan, kira-kira anak saya akan berkata, ketika ditanya apa gambaran Bapak di dalam bayanganmu, tiba-tiba dia senyum, wah, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena Bapak saya orang yang baik. Bapak saya orang yang selalu ada buat saya. Bapak saya adalah orang yang mau main sama saya. Kalau dia di rumah pulang kerja secapek apapun, dia selalu sediakan waktu buat saya. Atau gambaran sebaliknya. Gambaran apa seorang bapak buat kamu, nak? Apa ya? Saya hampir gak kenal bapak saya. Kenapa? Karena setiap kali saya mau tidur, papa saya belum pulang. Dan setiap kali saya bangun mau berangkat sekolah, papa saya belum bangun. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan anak kita untuk mengenal Tuhan dan berhubungan baik dan intim dengan Tuhan. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seorang bapak yang bangga kepada anaknya. Pada waktu Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga, suara Bapa berkata kepada Yesus di depan orang-orang yang melihat Yesus dibaptis pada waktu itu. Dan Bapa ini berkata, inilah anakku, this is my best son, anakku yang terbaik, anakku yang aku kasihi. Apakah saudara memberikan gambaran kepada anak saudara bahwa engkau bangga punya dia sebagai anak? Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ini yang pertama, mengapa hubungan seorang bapak, seorang orang tua dan anak begitu penting? Karena kita adalah gambaran Bapa di surga. Kalau anak kita bisa berhubungan baik dengan kita, dia akan memudahkan dia untuk intim dengan Bapa di surga. Yang kedua, kenapa hubungan bapak dan anak, orang tua dan anak begitu penting? Sebab seorang anak itu dibentuk oleh bapak atau orang tuanya. Makanya ada istilah like father, like son. Anak Anda bukan dibentuk oleh tetangga. Kalau anak Anda dibentuk oleh tetangga, itu kalimatnya berubah, like neighbors, like son. Ada orang tua yang anaknya dititipin sama tetangga. Dan satu hari dia kaget, kenapa? Kok kamu melakukan ini? Saya kan gak pernah ngajarin. Siapa yang ngajarin kamu? Itu om di sebelah. Gak heran. Kenapa? Karena sebagian besar waktu anak Anda, itu Anda taruh di dalam rumah tetangga saudara. Anak akan belajar dari apa yang dekat dengan dia.
Dan itu harusnya adalah keluarga dari orang tuanya. Ada lagi sebuah kalimat yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Anak akan meniru. Apa yang Anda lakukan? Saya punya anak umur 11 tahun. Tahun ini, bulan depan dia usia 12 tahun. Dia mau naik kelas 1 SMP. Jadi sekarang dia lagi hektik, saudara. Lagi banyak komplain. Aduh, kenapa? Ayo mesti belajar begini. Anda zaman sekarang ngomong sama orang tua, ayo. Coba kita dulu waktu masih kecil. Zamannya saya, yang generasi saya. Ngomong sama bapaknya, ayo nggak mau begini. You nggak boleh begitu. Habis hidup kita. Anak durhaka, cia gitu kan, langsung sebatang kara gitu. Cuma sekarang ya karena mereka sekolahnya internasional pakai bahasa Inggris, jadi kita juga mesti adjust, kita mesti menyesuaikan. Dan dia lagi kasihan sekali, lagi hektik karena awal pertengahan bulan kemarin waktunya dia sekolah, saya ajak dia liburan, ya karena pada waktu itu kita baru sempat liburan, kita pergi ke Korea 8 sampai 9 hari. Sehingga dia harus ngejar, saudara. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu dia juga sempat sakit. Jadi ada banyak hal yang dia harus kejar. Nah, sekarang dia umur 12 tahun nanti bulan depan. Dan kemarin waktu saya nyusun khotbah ini, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang anak saya. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih ketika dia umur 8 atau 9 tahun, ketika kami lagi sikat gigi sama-sama, karena anak saya itu kalau sikat gigi malam hari selalu maunya bareng saya, nggak mau bareng istri saya. Dari kecil, dia selalu nunggu dedinya. Kalau dedinya belum pulang, dia telepon, Dedi pulang jam berapa? Kenapa? Ayo mau sikat gigi. Saya bilang sama mami kan bisa, enggak, ayo mau sikat gigi sama Dedi. Jadi kita banyak menghabiskan waktu setiap hari untuk sikat gigi sama-sama di malam hari, saudara. Dan pada waktu dia umur 9 tahun, kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ketika saya lagi sikat gigi sama dia, tiba-tiba saya ketawa terbahak-bahak sampai dia bingung. Kenapa? Karena suddenly, tiba-tiba waktu kita lagi sikat gigi, saya itu menyadari bahwa dia punya gaya sikat gigi yang sama sama saya. Dan yang membuat saya tertawa, baru sadar adalah ketika dia buang reak, itu nadanya sama kayak saya. Kunci dasarnya sama, not baloknya sama, nggak ada yang beda. Sampai saya sedang seperti mendengarkan saya sendiri dari orang di sebelah saya. Dan tiba-tiba saya berhenti, saya ketawa sampai air mata saya keluar. Dan ada saya bingung, kenapa Dedi ketawa? Saya bilang sama dia, kamu tuh, Dedi itu seperti ngedengar Dedi lagi buang reak. Kenapa? Kamu buang reak persis sama Dedi. Nadanya sama, panjangnya sama, lekak-lekuknya sama, improvisasinya juga sama. Saya ketawa sekali sampai istri saya nanya, ngapain sih kamu ketawa-ketawa di depan? Saya bilang sama dia, saya baru sadar bahwa si Dave itu, dia punya cara buang reaknya tuh mirip benar sama saya. Sampai saya tuh seperti lagi nggak dengar saya sendiri, tapi dari orang yang lain. Tapi nggak hanya itu, saudara. Ternyata anak saya juga punya sifat-sifat yang saya nggak suka, yang ternyata dari saya. Satu hari, saudara, dia buat satu kesalahan dan saya bilang begini, jangan lakuin lagi ya. Dan kemudian dia lakuin lagi untuk kedua kalinya. Saya bilang, oke, udah 2 kali, jangan lakuin lagi. Dia lakukan lagi ketiga kali. Dan itu membuat saya marah, saudara. Membuat saya marah sama dia. Dan ya, saya memang sadar sih anak itu a gift ya, dari Tuhan. Tapi kadang-kadang saya pengen balikin itu gift sama Tuhan. Kalau dia lagi nyebelin begitu, saudara. Sampai akhirnya 3 kali dia lakukan itu dan saya marah sama dia. Dan setelah saya marah, saya kasih disiplin sama dia. Setelah saya marah, saya diam, saudara. Dan biasanya pada waktu diam itulah saya nyesal. Dan kemudian Tuhan tiba-tiba ingatin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa nih anak kayak begini ya? Kenapa nih anak begini? Kenapa nih anak menyebalkan begini nih? Ya, dia bisa buat hal yang menyebalkan begini hari ini. Tiba-tiba Tuhan ingatin, kamu begitu gak? Kemudian saya diam gitu. Dan saya mendapatkan bahwa ternyata saya pun pernah melakukan itu. Dan dia melihat dan dia meniru. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya ingin katakan kepada saudara begini, hati-hati dengan apa yang saudara ajarkan di rumah. Hati-hati dengan apa yang saudara lakukan di rumah. Karena anak saudara akan meniru. Hari ini ada mungkin di antara saudara yang gaya jalan saudara mirip sama bapak saudara. Kenapa? Oh, itu gen pak, gen. Nggak ada gen turunan jalan, saudara, nggak ada. Karena saudara waktu kecil, waktu belajar jalan, setiap hari saudara lihat papa saudara jalan, gayanya kayak gitu. Ada orang-orang, ada wanita-wanita yang hari ini gaya saudara nyisir rambut itu mirip mami saudara. Sampai nengok-nengoknya mirip set-set, gitunya mirip set. Kenapa? Oh, itu gen pak, gen. Nggak ada. Gen gaya nyisir nggak ada. Karena pada waktu saudara belajar nyisir, saudara sering di depan kaca bersama dengan mami saudara. Saudara liatin dia dari kaca, oh nyisir gayanya begini, ke kanan dulu, ke kiri dulu. Artinya apa? Artinya anak itu dibentuk oleh kita. Dan kita bertanggung jawab seperti apa anak kita mau, itu tergantung daripada kita. Karena anak kita nggak bisa belajar sendiri, dia perlu role model dan kita adalah role modelnya. Amsal 20 ayat 7, kalau kita jadi orang tua yang baik, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kenapa keturunannya berbahagia? Sebab keturunannya juga akan jadi orang benar yang bersih keturunannya. Dan orang yang benar yang bersih keturunannya pasti hidupnya di dalam berkat Tuhan. Karena itu Alkitab bilang, kalau orang tuanya benar, keturunannya berbahagia. Kalau orang tuanya bersih, keturunannya berbahagia. Kalau orang tuanya baik, keturunannya berbahagia. Kenapa? Karena keturunannya juga akan menjadi orang yang baik. Karena dia melihat dari orang yang lebih senior dari dia. Gitu loh, saudara. Nah, ada contoh di dalam Alkitab, sebuah keluarga yang rusak luar biasa, saudara. Kita baca dulu di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 14, agak panjang nggak apa-apa ya. Adapun anak-anak lelaki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, saudara, adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 22 dan 23. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Nah, saudara-saudara, Eli ini adalah seorang imam besar yang seharusnya dihormati. Tetapi sayang sekali, dia punya 2 orang anak laki-laki, yaitu namanya Hofni dan Pinehas, yang kelakuannya bejat, saudara. Paling tidak dari ayat-ayat yang kita baca, ada 4 dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Di dalam ayat 12 dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan mereka melanggar batas-batas seorang imam. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14 kita melihat bahwa mereka adalah orang yang serakah dan curang. Mereka mengambil persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-22 tadi kita melihat bahwa mereka melakukan perzinahan. Nah, kenapa mereka tidak pernah berubah? Sedangkan ayahnya seorang imam besar, mereka hidup di dalam lingkungan gereja. Makanya saya selalu bilang apa? Kerja di gereja nggak menjamin kita jadi baik. Melayani di gereja nggak menjamin kita jadi baik. Sebab bukan tempat, tapi karakter kita yang menentukan. Banyak orang tiap minggu pergi ke gereja, Pak, tapi buat cuci dosa. Sebab dia tahu hari Senin sampai hari Sabtu dia mau buat dosa. Banyak orang tiap minggu pergi ke gereja, tapi waktu dia di kantor dia berubah. Dia nipu, iya. Waktu buka toko jualan, dia nggak takut sama Tuhan. Barang Cibaduyut dibilang Paris. Ini sepatu dari Paris nih, limited edition. Lu cari di Paris nggak ada. Sampai budak juga kagak ada. Emang bukan buatan Paris. Tapi kalau minggu ke gereja, Tuhan, haleluya, Tuhan kau baik. Sebab apa? Kita lihat di sini, ini keluarga imam besar loh. Mereka tinggal di gereja loh. Lingkungan mereka sehari-hari di gereja loh. Tapi anak-anak mereka itu gak takut Tuhan. Kenapa?
Karena kita melihat di sini bahwa setiap kali Eli mendengar anak-anaknya melakukan kejahatan, Eli tahu. Tetapi apa yang dikatakan tadi itu ayat 23? Eli cuma ngomong doang, ngomong dengan lembut. Kenapa sih kamu begitu? Ada orang-orang pada ngomongin gitu. Kegagalan Imam Eli di dalam membentuk anak-anaknya yang pertama, karena Eli tidak tegas kepada anak. Ketegasan itu diperlukan untuk mendidik anak kita. Dan kalau saudara perlu melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan hati nurani saudara. Contoh, memberikan disiplin. Anak saya suka sekali nonton TV dan suka sekali main gadget. Tapi kita batasin dia hanya bisa main gadget pada waktu weekend. Jadi selama Senin sampai hari Kamis, ya hari Jumat paginya dia sekolah, dia nggak boleh pegang gadget. Dia boleh nonton, tapi setiap hari hanya boleh nonton dalam waktu yang terbatas. Itu pun kita batasi. Nah, satu kali dia melakukan beberapa kesalahan berulang-ulang yang sama. Sampai terakhir saya bilang, kalau kamu lakukan ini sekali lagi, berarti kamu sengaja. Dan karena kamu sengaja, dia akan kasih kamu disiplin. Kamu nggak akan boleh nonton, kamu nggak akan boleh main gadget selama 1 bulan. Dan saya tahu itu menderita benar buat dia. Dan saya pun menderita, memberikan disiplin itu. Sampai akhirnya dia melakukan kesalahan itu sekali lagi. Dan saya lakukan disiplin itu buat dia. Begitu saya bilang kamu sebulan nggak boleh main gadget, dia main gadget 1 bulan itu berarti cuma Jumat, Sabtu, dan Minggu. 3 hari 1 minggu, 1 bulan berarti cuma 12 kali. Dari 30 hari dia boleh main gadget, itu pun sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi kali itu saya bilang, kamu nggak boleh main sama sekali, karena kesalahan yang kamu lakukan. Begitu udah ngomong, nyesel. 3 hari kemudian, aduh kasihan juga ya, pas weekend lagi dihukumnya. Ngomong sama istri saya, udah kasih deh ya. Tapi saya bilang jangan. Saya bilang kalau kita udah ngomong, kita mesti perlihatkan kepada dia bahwa kita pegang omongan kita, supaya dia belajar bahwa orang tuanya bisa dipercaya. Oh ya benar juga. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat istri. Terus udah seminggu, giliran udah seminggu, istri saya bilang kasihan juga ya, kok lu jadi begitu? Saya bilang, lu kemarin itu ngingetin gua. Ya itulah hati orang tua, saudara. Jadi gantian saya ingetin dia, jangan deh. Udah deh, kita tahan-tahan perasaan deh walaupun kita kasihan. Yang penting kita ganti kegiatannya. Nah, ketika anak disiplin, saya punya kesempatan untuk mengganti dia, untuk dia memulai kegiatan yang baru. Sebab dia nggak tahu mesti ngapain. Jadi saya pikirin hobi apa yang baru. Orang tua mesti mikirin replacementnya apa, penggantinya apa. Jadi saya suruh dia baca buku. Jadi mau nggak mau dia baca. Kenapa? Nothing to do. Nggak boleh nonton, nggak boleh itu, ngapain bukain kulkas terus ya hari. Akhirnya kita juga mesti cari jalan keluarnya, saudara. Ya, jadi jangan dibiarinin gitu, kasihan juga anak kita bengong, saudara. Ntar dia bosan. Ntar kalau bosan lakukan yang aneh-aneh. Jadi waktu kita disiplin dia, saudara juga mesti mikirin apa penggantinya. Nah, itu adalah kesempatan bagi saudara untuk membuat dia mencoba hal-hal yang baru yang saudara mau dia lakukan, yang dia nggak mau sebelumnya karena dia punya gadget. Kalau dia masih boleh main gadget, disuruh baca buku, nggak mau dia. Nah, kebetulan gadgetnya nggak boleh main. Nih, baca buku nih, taruh depan dia. Kasih lihat di depan dia, nih, baca buku. Nih ada buku cerita, baca. Pasti dia akan baca. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketegasan itu diperlukan untuk mendidik anak kita, supaya anak kita jadi benar. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa ia telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli nggak tegas sama anak-anaknya, saudara. Dan hal yang lain, mengapa Imam Eli gagal membentuk anak-anaknya? Karena ternyata Imam Eli itu melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya itu sebetulnya belajar dari apa yang Imam Eli lakukan. Dari mana kita tahu? Dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 29, ketika Tuhan marah kepada Imam Eli. Ini teguran Tuhan kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba? Memandang dengan loba itu artinya apa? Serakah. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Apa maksudnya menghormati anak-anakmu lebih padaku? Imam Eli terlalu lembek sama anaknya. Terlalu lembek, tidak tegas. Anak-anaknya melanggar firman Tuhan, dia nggak tegas. Itu yang dimaksud sama Tuhan.
Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan dengan Tuhan. Sambil kamu apa saudara? Menggemukkan dirimu dengan apa? Dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bisa ngerti gak maksud Eli? Tuhan negur Imam Eli, kenapa kamu serakah? Kenapa kamu memandang dengan loba persembahan yang harusnya buat aku? Dan kenapa kamu menggemukkan dirimu? Imam Eli ini gemuk sekali, saudara. Jadi dia tuh gak bisa beraktivitas. Kenapa kamu menggemukkan dirimu dengan memakan persembahan yang harusnya diberikan untukku? Jadi di sini kita ketemu kuncinya. Kenapa anak-anak Imam Eli seperti itu? Karena dia mendapatkan role model dari bapaknya seperti itu. Apa yang saudara ajarkan kepada anak saudara? Saudara harus pastikan bahwa mereka melihat. Saya tulis di sini. Nilai yang kita ajarkan kepada anak kita harus pastikan bahwa kita pun melakukannya. Kenapa kok begitu? Sebab nilai-nilai lebih mudah ditangkap pada waktu dipraktekkan daripada dibicarakan. Anak itu adalah ahli di dalam meniru, bukan mendengar. Sekali lagi, anak itu adalah ahli dalam meniru, bukan mendengar. Jadi dia lebih cepat menangkap apa yang dia lihat dibandingkan apa yang dia dengar. Makanya banyak orang tua frustasi dan bilang apa? Gua capek ngomong sama anak gua. Betul? Karena anak bukan pendengar yang baik, tapi anak adalah seorang peniru yang baik. Dia cepat belajar dari apa yang dia lihat. Karena itu anak cepat belajar segala hal yang dia tonton di TV. Tiba-tiba dia punya kosakata yang baru, betul gak? Kita gak pernah ngajarin dia. Kenapa? Dia nonton dari TV. Tiba-tiba dia bisa gerak, begitu. Dari mana kita gak pernah ngajarin dia? Dia lihat dari TV. Jadi kalau saudara mau ngajarin anak saudara jujur, saudara sendiri gak boleh bohong. Tapi ada Om Irwan cari tuh, bilangin Om Irwan ya, papi nggak ada. Anaknya keluar, Om Irwan, papi barusan bilang papi nggak ada. Tapi di satu sisi, at the other side, kita bilang sama anak kita, papi paling benci orang yang bohong. Tapi kita ngajarin anak kita bohong, sehingga anak kita bingung sebetulnya yang benar yang mana. Ada double standard. Papi saya bilang nggak boleh bohong, tapi di satu sisi dia berbohong. Sebetulnya bohong itu boleh apa enggak? Dia ngalamin kebingungan. Karena kita menetapkan double standard. Apa yang saudara mau ajarkan, perlihatkan sama anak saudara bahwa saudara melakukan. Karena itu saya paling gak suka kalau ada orang tua murid komplain sama guru sekolah minggu dan bilang, kenapa anak saya gak suka berdoa? Saya ajarin guru sekolah minggu untuk jawab. Kalau ada orang tua yang jawab begitu, kamu tanyakan, Bapak di rumah berdoa gak? Kenapa anak saya gak baca Alkitab? Saya titipin anak saya di sekolah minggu, tapi kenapa dia gak suka baca Alkitab? Tanya dulu sama orang tuanya, Bapak baca Alkitab gak tiap hari? Karena gak mungkin anak Anda berubah hanya dalam waktu 1 jam setengah 1 minggu. Ketemu guru sekolah minggu cuma 1 jam setengah, dan itu pun 1 minggu sekali. Sedangkan dia 24/7 ada di rumah saudara dan ketemu dengan saudara. Lebih efektif mana kalau begitu? Belajar di rumah atau belajar di sekolah minggu? Di rumah. Setiap hari saudara bisa ngajarin dia, setiap hari saudara bisa kasih contoh sama dia. Tapi saudara bebanin semua itu ke sekolah minggu yang hanya 1,5 jam dan ketemu 1 minggu sekali. Nggak benar, saudara. Nggak benar. Dan saya ngomong ini kepada jemaat kami di Mimbar. Kalau Anda bilang begitu dan menyalahkan guru sekolah minggu, saya bilang, saya tidak bisa terima. Saya akan bela guru sekolah minggu, saya bilang. Berarti apa? Yang nggak benar itu saudara, saya bilang. Karena saudara nggak baca Alkitab, karena saudara nggak berdoa tiap hari di rumah. Nggak heran kalau anakmu nggak suka baca Alkitab, nggak suka berdoa. Sebab anak melihat dari orang tuanya yang dia ketemu dalam waktu yang lebih banyak dibandingkan guru sekolah minggu. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kata menghajar ini artinya tegas. Sesuatu yang diperlukan, satu tindakan yang tepat pada waktu yang diperlukan. Jadi bukan asal saja. Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Multimedia tolong. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau Anda mendidik orang muda pada jalan yang benar, percayalah, itu adalah eternal legacy. Banyak orang meninggalkan warisan, itu adalah bentuk harta. Tapi saudara perlu tahu bahwa segala sesuatu yang saudara wariskan yang sifatnya duniawi itu bisa habis lenyap dalam sekejap. Tapi ketika saudara mewariskan karakter iman, itu tidak akan pernah habis sampai selama-lamanya.
Sesungguhnya warisan itulah yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anakmu. Nggak ada salahnya mempersiapkan rumah, pabrik, atau kerjaan buat mereka. Tetapi ada satu yang bertahan dan tidak akan habis. Dan itulah yang akan dibawa pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, yaitu karakter kita. Tuhan nggak akan tanya berapa depositomu, Tuhan nggak akan tanya berapa rumahmu, tapi Tuhan akan melihat karaktermu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati. Ku tak membawa apapun juga, harta gak dibawa, tapi karakter. Dan anak kita bisa punya karakter iman, itu dari orang tuanya. Yang ketiga, yang terakhir, saya minta pemain musik maju ke depan. Kenapa hubungan antara orang tua dan anak begitu penting? Karena anak adalah kebanggaan dan kesuksesan terbesar dari seorang bapak atau orang tua. Saya mau bilang sama saudara gini, kalau Anda pengusaha, produkmu adalah apa yang saudara hasilkan. Hasilmu itu adalah produk daripada apa yang saudara kerjakan. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, produkmu adalah anak. Kalau saudara ingin menghasilkan produk yang terbaik sebagai orang tua, maka saudara mesti memastikan bahwa saudara punya prinsip. Prinsipnya adalah apa? Bahwa kesuksesan saya terbesar dalam hidup ini adalah keturunan yang baik. Karena keturunan ini yang akan hidup. Harta, rumah, mobil bisa hilang, tapi anak kita akan meneruskan nama baik kita. Ingat ini, anak kita akan meneruskan nama baik kita. Tapi nama baik itu bukan sesuatu yang diperoleh tanpa usaha. Nama baik itu sesuatu yang harus diusahakan. There is a lot of things that you have to do. Ada banyak hal yang harus saudara lakukan untuk menciptakan satu keturunan yang baik. Dan saya ingin saudara sadar pada hari ini bahwa bukan kantor, bukan pabrik, bukan perusahaan saudara itu yang seharusnya menjadi kesuksesan terbesar dalam hidup saudara. Tapi ketika saya berhasil menciptakan keturunan yang berbahagia, ketika saya punya keluarga bahagia, apa artinya saudara punya pabrik banyak, tapi di rumah saudara merasa sepi? Apa artinya saudara dikenal di depan? Saya selalu mengingatkan diri saya akan hal ini. Apa artinya saya dikenal oleh banyak orang di berbagai gereja, di berbagai belahan dunia? Karena mungkin saya seorang pengkhotbah yang suka diundang kemana-mana. Tapi saya selalu ingatkan, apa artinya itu kalau di rumah saya nggak dikenal sama keluarga saya? Saya bisa akrab sama orang lain di luar rumah, bisa pergi sama mereka, bisa ketawa-ketawa, tapi begitu sampai di rumah saya dingin sama anak saya. Lebih baik saya tidak pelayanan, tapi saya mengusahakan hubungan yang cair di rumah. Saya rela meninggalkan pelayanan saya untuk menyelamatkan yang namanya keluarga. Dan saya selalu ingatkan itu dalam diri saya. Saya rela meninggalkan apapun dalam hidup saya, sebab nggak ada yang bisa saya bandingkan dengan keluarga saya. Pekerjaan saya nggak bisa saya bandingkan dengan keluarga saya. Pekerjaan hilang bisa didapat, keluarga hilang hancur semua. Karena itu orang tua, saya ingin ingatkan kepada saudara, sesibuk apapun, Anda harus spend time dengan keluargamu. Sebab kesuksesan terbesar itu bukan karirmu, bukan. Ada banyak orang yang maju, ada banyak orang yang luar biasa konglomerat, tapi anaknya nggak kenal sama dia. Anaknya nggak kenal sama dia. Tiap kali kumpul-kumpul Cynthia, anaknya kumpul sama teman-temannya, dia sendirian doang. Kenapa? Nggak dekat, saudara. Apakah itu yang dimaksud kesuksesan? No. Buat saya kesuksesan adalah ketika setiap kali saya bisa kumpul sama keluarga. Anak saya punya waktu dengan saya punya waktu dengan anak saya. Kita bisa pergi sama-sama. Walaupun makan sederhana, tapi buat saya kebahagiaan itu bukan benda, tapi sebuah perasaan. Makan sederhana tapi kita makan dengan sukacita, itu jauh lebih berharga dibandingkan makan makanan yang mahal tapi tidak ada sukacita di hati. Betul gak? Kalau hati sukacita ya, itu makan Indomie, itu rasa spaghetti. Tapi kalau hati tidak sukacita, itu steak yang harganya 500.000 itu rasa sendal jepit, saudara. Hari ini saya ingin ingatkan, kesuksesan terbesar kita adalah anak-anak kita. Amsal 23 ayat 24, ayat seorang yang benar akan bersorak-sorak,
Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. 1 ayat terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 4, saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya berdoa supaya saudara menangkap firman Tuhan ini dengan baik dan saudara melakukannya sehingga keluarga saudara jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya.